Math Lovers. Halo Sobat Math Lovers, pada video kali ini kita akan membahas latihan soal persiapan PAT Matematika Umum kelas 11 part 4 soal nomor 31 sampai dengan 40. Oke, soal nomor 31. Jarak terdekat titik 0,1 ke kurva Y sama dengan X kuadrat dikurangi 1 adalah titik-titik. Nah, jadi jarak terdekat itu terjadi ketika D aksen sama dengan 0. D itu adalah jarak antara dua titik. Pada soal ini titiknya adalah titik 0,1 dan salah satu titik yang berada di kurva Y sama dengan X kuadrat dikurangi 1. Nah, jadi langsung aja kita masukin ke rumus jaraknya, yaitu D sama dengan akar dari X2 dikurangi X1 dikuadratkan ditambah Y2 dikurangi Y1 dikuadratkan, lalu sama dengan akar dari X2 dikurangi X1 nya yang ini 0 dikuadratkan ditambah Y2 dikurangi Y1 nya yang ini 1 dikuadratkan, sama dengan akar dari X2 dikurangi 0, X2 dikuadratkan jadi X2 kuadrat. Lalu ditambah Y2 min 1 dikuadratkan jadi Y2 kuadrat min 2Y2 ditambah 1. Lalu sekarang kita substitusi persamaan kurvanya ke persamaan ini, tapi kita ubah dulu menjadi bentuk X kuadrat sama dengan. Kenapa? Agar ketika disubstitusi ke sini pangkatnya tidak terlalu besar sehingga mudah dihitung. Karena kan kalau X kuadrat sama dengan Y, pas dimasukin ke sini jadinya Y dikuadratkan jadi Y kuadrat. Tapi kalau Y sama dengan X kuadrat, pas dimasukin ke sini, ini kan X kuadrat nih dikuadratin lagi jadi pangkat 4, jadi lebih sulit menghitungnya. Nah, jadi X kuadrat sama dengan Y ini min 1 pindah jadi plus 1 sama dengan akar, kita masukin, kita ganti X2 kuadratnya dengan Y plus 1, berarti jadinya Y2 plus 1 ditambah Y2 kuadrat dikurangi 2Y2 ditambah 1 sama dengan akar dari Y2 kuadrat Y2 dikurangi 2Y2 berarti min Y2, lalu 1 ditambah 1 2. Nah, sekarang jarak terdekat itu terjadi ketika D aksen sama dengan 0. Berarti kita turunkan ininya. Kita ubah dulu ke dalam bentuk pangkat agar bisa diturunkan. Jadi Y2 kuadrat dikurangi Y2 ditambah 2 dipangkatin setengah. Kita turunkan berarti setengah dikali 1 itu setengah. Lalu Y2 kuadrat dikurangi Y2 ditambah 2 pangkatnya dikurangi 1, setengah dikurangi 1 berarti negatif setengah. Lalu dikali hasil turunan yang ada di dalam tanda kurung ini, yaitu berarti jadi 2 dikali 1 2, Y2 pangkatnya dikurangi 1 jadi pangkat 1, lalu min Y2 diturunkan jadi min 1, 2 diturunkan jadi 0, berarti sampai sini. Nah, berarti ini adalah D aksennya sama dengan 0. Kita sederhanakan jadi 2Y2 min 1 per, ini kan per 2 ya, per 2, lalu ininya karena pangkatnya negatif kita pindahin ke bawah jadi pangkat positif, Y2 kuadrat dikurangi Y2 ditambah 2 pangkat setengah. Nah, ini kan pangkatnya negatif pindah ke bawah jadi penyebut, pangkatnya berubah jadi positif, ini sama dengan 0. Kedua ruas kita kalikan dengan 2 dikali Y2 kuadrat dikurangi Y2 ditambah 2 pangkat setengah, berarti yang ini kan jadi habis nih. Jadi tinggal 2Y2 dikurangi 1. Lalu ini juga dikaliin dengan yang ininya. Berarti berapapun juga kalau dikalikan 0 kan hasilnya tetap 0. Berarti di sini 0. Lalu 2Y2 sama dengan min 1 pindah jadi plus 1. Lalu Y2 sama dengan setengah. Nah, ini Y2 nya ketemu nih. Sekarang kita masukin ke rumus yang ini. Ini kan D sama dengan, berarti sama dengan akar dari Y2 nya setengah, jadi setengah kuadrat dikurangi setengah ditambah 2 sama dengan akar dari setengah dikuadratkan berarti 1/4 dikurangi setengah ditambah 2 sama dengan akar dari 1/4 dikurangi setengah berarti negatif 1/4 ditambah 2 sama dengan akar dari
Negatif 1/4 ditambah 2 berarti 7/4 sama dengan akar 7/2. Nah, jadi jarak terdekat titik 0,1 ke kurva Y sama dengan X kuadrat dikurangi 1 adalah akar 7/2. Oke, lanjut soal nomor 32. Keliling suatu persegi panjang adalah 160 meter. Berarti 2 dikali panjang ditambah lebar sama dengan 160. Lalu luas maksimum persegi panjang itu adalah, nah luas maksimum itu terjadi pada L aksen sama dengan 0. L itu luas. Luas itu kan rumusnya adalah panjang dikali lebar. Nah, lalu panjang ditambah lebar sama dengan 2 pindah ke sini berarti jadi bagi 160 dibagi 2 80. Lalu lebar sama dengan 80 dikurangi P. Nah, lalu ininya kita substitusiin ke sini. Jadi luas sama dengan panjang dikali lebarnya kan 80 min P nih, 80 min P. Lalu sama dengan P dikali 80 P. P dikali min P jadi min P kuadrat. Nah, lalu tadi kan luas maksimum itu terjadi ketika L aksen sama dengan 0. Berarti kita turunkan 80P diturunkan berarti jadi 80. Min P kuadrat berarti diturunkan jadi min 2P pangkatnya dikurangi 1 jadi pangkat 1 lalu sama dengan 0. Lalu min 2P sama dengan 80 pindah jadi negatif 80. Berarti 2P sama dengan 80. P sama dengan 2 pindah berarti jadi bagi 80 dibagi 2 40. Maka lebar sama dengan kan lebarnya 80 min P. 80 min P sama dengan 80 P-nya 40 dikurangi 40 sama dengan maka lebarnya juga 40. Nah, jadi luas maksimum adalah L sama dengan panjang dikali lebar sama dengan 40 dikali 40 sama dengan 1600, satuannya meter, jadi meter persegi. Oke, lanjut soal nomor 33. Diketahui f aksen X sama dengan 9X kuadrat ditambah 4X dikurangi 8. Jika F2 sama dengan 8, maka nilai F-1 adalah titik-titik. Berarti kita harus tahu fx-nya dulu. Di sini kan yang diketahuinya adalah f aksen x atau turunan dari fx. Berarti kita gunakan kebalikan dari turunan, yaitu integral. Nah, fx itu sama aja dengan integral dari f aksen x terhadap dx. Sama dengan integral f aksen x-nya yang ini, jadi 9x kuadrat ditambah 4x dikurang 8 itu terhadap dx sama dengan 9 per, nah buat yang belum tahu integral, jadi integral itu dasarnya seperti ini. Kalau misalkan ada ax pangkat n, itu berarti kalau diintegralin sama aja dengan a per, lalu di sini pangkatnya yaitu n ditambah 1, lalu x pangkat n ditambah 1, lalu ditambah c, seperti itu ya. Contoh, kalau misalkan ada integral dari 8x pangkat 2, berarti itu sama dengan hanya 8 per pangkatnya tulis 2 ditambah 1, lalu x pangkatnya 2 ditambah 1, lalu ditambah c sama dengan 8 per 3 x pangkatnya 2 ditambah 1 jadi pangkat 3, lalu ditambah c, seperti itu. Nah, oke, kembali ke sini. Berarti ini 9 pangkatnya 2 nih ditambah 1, lalu x pangkatnya 2 ditambah 1, lalu ditambah 4 per, ini pangkatnya kan 1 nih, 1 ditambah 1, x pangkat 1 ditambah 1 dikurangi 8. Nah, kalau misalkan cuman angka begini langsung aja jadi min 8x, lalu ditambah c sama dengan 2 ditambah 1 itu 3, 9 dibagi 3 berarti 3, x pangkatnya jadi 3 ditambah 1 ditambah 1 2, 4 dibagi 2 berarti 2, lalu x pangkatnya 1 ditambah 1 jadi 2, lalu dikurangi 8x, lalu ditambah c. Nah, jadi ini adalah fx-nya. Lalu di sini juga diketahui f2-nya adalah 8. Jadi langsung aja kita masukin untuk nyari tahu berapa nilai c-nya ini. Berarti f2 sama dengan 3 dikali
2 dipangkatin 3 ditambah 2 dikali 2 dipangkatin 2 dikurangi 8 dikali 2 ditambah C. F2 nya 8 sama dengan 3 dikali 2 dipangkatin 3 itu 8 ditambah 2 dikali 2 dikuadratkan itu 4 dikurangi 8 dikali 2 16 ditambah C. Maka 8 sama dengan 3 dikali 8 24 ditambah 2 dikali 4 8 dikurangi 16 ditambah C. 8 sama dengan 24 ditambah 8 berarti 32 dikurangi 16 berarti 16 ditambah C. Berarti C sama dengan 8 dikurangi 16 jadi negatif 8. Berarti C nya adalah negatif 8. Sekarang pertanyaannya adalah F-1. Berarti kita langsung aja masukin F-1 sama dengan 3. X nya ganti dengan -1. Jadi -1 pangkatnya pangkat 3 ditambah 2 dikali -1 dikuadratkan dikurangi 8 dikali -1 ditambah C nya yaitu -8. Maka sama dengan 3 dikali -1 dipangkatin 3 berarti -1 ditambah 2 dikali -1 dikuadratkan berarti jadi positif 1. -8 dikali -1 berarti jadi positif 8. Lalu plus dikali min jadi -8 sama dengan 3 dikali -1 -3. Lalu 2 dikali 1 2. Lalu ini 8 dikurangi 8 berarti habis kan? Berarti sama dengan -1. Jadi nilai F-1 adalah -1. Oke, lanjut soal nomor 34. Hasil integral dari 4x pangkat 3 dikurangi 8x ditambah 12 terhadap dx sama dengan titik-titik. Berarti langsung aja sama dengan 4 per pangkatnya 3 ditambah 1. Lalu x 3 ditambah 1 dikurangi 8 per ini kan pangkatnya 1 lalu ditambah 1 x pangkatnya di sini 1 ditambah 1 ditambah, nah kalau berupa angka langsung aja jadi 12x ditambah C sama dengan 4 per 3 ditambah 1 itu 4 jadi 4 per 4 berarti 1. Jadi langsung aja x pangkatnya 3 ditambah 1 jadi pangkat 4 dikurangi 8 per 2 jadi 4 x pangkatnya 1 ditambah 1 jadi 2 lalu ditambah 12x ditambah C. Maka inilah hasil integralnya. Oke, lanjut soal nomor 35. Hasil integral dari 10 dikali x akar x terhadap dx sama dengan titik-titik. Jadi sama dengan integral dari 10 dikali x. Ini bentuk akarnya kita ubah ke dalam bentuk pangkat. Jadi x pangkat setengah terhadap dx sama dengan integral dari 10 x ini berarti pangkatnya dijumlahin. Ini pangkatnya kan 1 nih ditambah setengah berarti 1 setengah terhadap dx sama dengan 10 per ini pangkatnya 1 setengah ditambah 1 lalu x pangkat 1 setengah ditambah 1 ditambah C lalu sama dengan 10 per 1 setengah ditambah 1 berarti 2 setengah x pangkat 1 setengah ditambah 1 2 setengah tambah C sama dengan 10 dibagi 2 setengah itu berarti 4x pangkat 2 setengah ditambah C lalu sama dengan ini yang pangkat setengahnya kita ubah kembali ke dalam bentuk akar jadi 4x pangkat 2 akar x ditambah C. Oke, lanjut soal nomor 36. Hasil integral dari 1 per 4x pangkat 3 terhadap dx sama dengan titik-titik. Oke, sama dengan integral ini 1 per 4 x pangkat 3 nya kita ubah jadi pembilang, kita pindahin ke atas berarti pangkatnya berubah jadi negatif. Jadi x pangkat negatif 3 terhadap dx sama dengan 1/4 per pangkatnya ini -3 ditambah 1 lalu x pangkatnya -3 ditambah 1 ditambah C lalu sama dengan 1/4 per -3 ditambah 1 -2
X min 3 ditambah 1 berarti pangkat min 2 ditambah C sama dengan 1/4 dibagi min 2 berarti jadi min 1/4 dikali 2 8. X pangkat negatif 2 ditambah C. Oke, lanjut soal nomor 37. Gradien garis singgung kurva Y sama dengan fx di titik x, y dinyatakan dengan rumus dy per dx sama dengan 2x kuadrat ditambah 6x. Jika kurva tersebut melalui titik 3,30, persamaan kurva tersebut adalah titik-titik. Nah, berarti gradien sama dengan dy per dx. dy per dx itu berarti turunan dari fx kan? Berarti f aksen x. Nah, berarti kalau kita mau mencari tahu persamaan kurvanya yaitu fx, berarti sama aja dengan integral dari gradien terhadap dx. Nah, sama dengan integral dari gradiennya kan ini nih, 2x kuadrat ditambah 6x terhadap dx. Lalu sama dengan 2 per, ini pangkatnya 2 ditambah 1, x pangkat 2 ditambah 1 ditambah 6 per pangkatnya ini 1 lalu ditambah 1, x pangkatnya 1 ditambah 1 ditambah c sama dengan 2 per 2 ditambah 1 3 lalu x pangkat 2 ditambah 1 3 ditambah 6 dibagi 1 ditambah 1 berarti 6 dibagi 2 yaitu 3, x pangkatnya 1 ditambah 1 2 ditambah c. Lalu sekarang cara nyari c nya gimana? Nah, ini kan di sini fx sama dengan y. Nah, kita gunakan titik ini kan x, ini y, berarti kita masukin f3 sama dengan 30, berarti 2 per 3 dikali 3 pangkat 3 ditambah 3 dikali 3 kuadrat ditambah c sama dengan 30. 2 per 3 dikali 3 dipangkatin 3 berarti 27 ditambah 3 dikali 3 dikuadratkan itu 9 ditambah C sama dengan 30. 27 dibagi 3 yaitu 9. 9 dikali 2 18. Lalu ditambah 3 dikali 9 itu 27. Ditambah C sama dengan 30. Lalu 18 ditambah 27 itu sama dengan 45. Ditambah C sama dengan 30. Lalu C sama dengan 45 pindah ke sini berarti jadi min 30 dikurangi 45 berarti negatif 15. Jadi C nya adalah negatif 15. Berarti sehingga dapat disimpulkan persamaan kurvanya adalah fx sama dengan 2 per 3 x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat, C nya yaitu min 15. Nah, jadi ini adalah persamaan kurvanya. Oke, lanjut soal nomor 38. Hasil integral dari 1 dikurangi 4x dipangkatkan 3 terhadap dx sama dengan titik-titik. Nah, kalau bentuk soalnya seperti ini, kita bisa menyelesaikannya dengan cara substitusi atau juga dengan menggunakan rumus khusus. Nah, pertama kita gunakan cara substitusi terlebih dahulu, yaitu dengan memisahkan yang ada di dalam tanda kurung ini. Nah, jadi misalkan U sama dengan 1 dikurangi 4x. Nah, lalu kita turunkan, jadi du per dx sama dengan 1 diturunkan berarti jadi 0, min 4x diturunkan jadi min 4. Lalu du sama dengan min 4, dx nya pindah berarti jadi kali, jadi min 4 dx. Lalu dx sama dengan min 1/4 du. Nah, lalu kembali ke soalnya, yaitu integral dari 1 dikurangi 4x dipangkatkan 3 terhadap dx itu sama aja dengan integral dari 1 min 4x itu sama aja dengan u. Jadi u pangkat 3 lalu dx sama aja dengan min 1/4 du, jadi min 1/4 du. Lalu sama dengan integral dari, nah ini min 1/4 nya bisa pindah ke sini, jadi min 1/4 u pangkat 3 terhadap du. Lalu sama dengan, lalu kita integralkan dengan cara yang biasa, yaitu berarti jadi min 1/4 per pangkatnya yaitu 3, jadi 3 ditambah 1, lalu u pangkat 3 ditambah 1 ditambah c. Lalu sama dengan min 1/4 per 3 ditambah 1 4, lalu u pangkat 3 ditambah 1 4, lalu ditambah c sama dengan min 1/4 dikali 4 yaitu 16, lalu u pangkat 4 ditambah c. Lalu sama dengan
min 1/16, U-nya kita ganti dengan yang ini 1 min 4x. Jadi 1 min 4x pangkat 4 ditambah C. Maka inilah jawabannya. Atau akan lebih cepat jika menggunakan rumus khusus, yaitu sebagai berikut. Nah, jadi rumusnya itu kalau ada integral dari K dikali AX ditambah B dipangkatkan N terhadap DX, maka hasil integralnya adalah sama dengan K per A dikali N ditambah 1 dikali AX ditambah B tutup kurung dipangkatkan N ditambah 1 lalu ditambah C. Nah, langsung aja kita masukin ke rumusnya. Jadi sama dengan pertama yaitu K-nya. K-nya di sini kan berarti 1 ya. 1 per A-nya yang ini berarti yang ini min 4 dikali N-nya yaitu pangkatnya. Di sini pangkatnya 3 berarti 3 ditambah 1 tutup kurung dikali dengan AX ditambah B-nya berarti yang ini 1 dikurangi 4X, 1 dikurangi 4X tutup kurung. Lalu pangkatnya N yaitu 3 ditambah 1 ditambah C. Lalu sama dengan 1 per 3 ditambah 1 yaitu 4. 4 dikali min 4 berarti jadi min 16. Lalu 1 dikurangi 4X pangkatnya yaitu 3 ditambah 1 jadi 4 lalu ditambah C. Maka inilah jawabannya. Sama aja dengan menggunakan cara substitusi, namun jika menggunakan rumus akan lebih cepat. Nah, tetapi kalian harus menghafalkan rumusnya terlebih dahulu. Nah, jika kalian lupa dengan rumusnya, kalian bisa menggunakan cara substitusi. Oke, lanjut nomor 39. Hasil integral dari 9 dikali akar kuadrat dari 2x ditambah 4 terhadap dx sama dengan titik-titik. Seperti soal sebelumnya, ini bisa diselesaikan dengan cara substitusi atau dengan menggunakan rumus, tapi lebih cepat menggunakan rumus, maka kita akan menggunakan rumus. Jadi langsung aja ini kita ubah dulu ke dalam bentuk pangkat. Jadi sama dengan integral dari 9 dikali 2x ditambah 4 pangkat setengah terhadap dx. Jadi sama dengan, langsung aja kita integralkan jadi 9 per lalu ini 2 dikali pangkatnya yaitu setengah ditambah 1 tutup kurung, terus 2x ditambah 4 pangkatnya ditambah 1 jadi setengah ditambah 1 ditambah C sama dengan 9 per 2 dikali setengah ditambah 1 berarti 1 setengah dikali 2x ditambah 4 pangkatnya setengah ditambah 1 berarti jadi 1 setengah ditambah C sama dengan 9 per 2 dikali 1 setengah berarti itu 3. 2x ditambah 4 pangkatnya 1 setengah ditambah C sama aja dengan 9 dibagi 3 yaitu 3. Lalu 2x ditambah 4 2x ditambah 4 pangkat 1 yang pangkat setengahnya kita ubah jadi bentuk akar, berarti akar 2x ditambah 4 lalu ditambah C. Maka inilah hasilnya. Oke, lanjut soal nomor 40. Hasil integral dari 9x kuadrat ditambah 15 dikali x pangkat 3 ditambah 5x dikurangi 10 dipangkatkan 5 terhadap dx sama dengan titik-titik. Nah, seperti soal sebelumnya, ini bisa diselesaikan dengan cara substitusi atau dengan menggunakan cara rumus. Kalau substitusi berarti U-nya dimisalkan sebagai x pangkat 3 ditambah 5x dikurangi 10. Nah, kalau menggunakan rumus, kalau bentuknya perkalian seperti ini, rumusnya adalah sebagai berikut. Kalau ada integral gx dikali fx dipangkatkan n, maka hasilnya adalah gx per f aksen x dikali 1 per n ditambah 1 dikali fx dipangkatkan n ditambah 1 ditambah c. Jadi langsung aja ini kita masukin ke rumusnya sama dengan gx nya yang ini berarti 9x kuadrat ditambah 15 per f aksen x berarti yang ada di dalam tanda kurung ini kita turunkan, berarti 3 dikali 1 3 x pangkatnya dikurangi 1 jadi pangkat 2 lalu 5x diturunkan berarti jadi 5 min 10 diturunkan jadi 0 lalu 1 per n ditambah 1 1 per n itu adalah pangkatnya, berarti ini di sini pangkatnya 5 berarti 5 ditambah 1 lalu dikali dengan
fx. Berarti fx-nya yang ini, x pangkat 3 ditambah 5x dikurangi 10 pangkatnya ditambah 1. Jadi 5 ditambah 1 lalu ditambah c. Nah, langsung aja sama dengan akan jadi 3x kuadrat ditambah 5 per 3x kuadrat ditambah 5 dikali 1 per 5 ditambah 1 6. Lalu x pangkat 3 ditambah 5x dikurangi 10 pangkat 5 ditambah 1 6 lalu ditambah c. Sama dengan ini kan sama nih, berarti habis. Lalu berarti 3 dikali 1/6 berarti 3/6 berarti setengah dikali x pangkat 3 ditambah 5x dikurangi 10 pangkatkan 6 ditambah c. Nah, maka inilah hasilnya. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.